Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Voice of Life edisi 21 Mei 2020, tepat di peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini tanggal merah, tapi gak ada bedanya. Serasa everyday is holiday. Mau ke gereja juga gak bisa. Iya. Ya, pagi hari ini kekasih Tuhan, Pak Guana, Bapak Joshua Guana Tanjung siap berbagi dengan Anda, dan juga Pak Doni Tatimu. Selamat pagi Pak Guana. Selamat pagi semua kasih Tuhan, Wahyu dan rekan saya Pak Doni. Selamat pagi Pak Doni. Wajahnya beda, sama dengan minggu lalu. Minggu lalu begitu juga, maksudnya Lebih mantap, lebih cowok gitu ya. dan lebih aman. Oh, gimana sisi amannya? Nanti saya tanya di off air aja. Baik, pagi hari ini Pak Guana tertarik untuk mengangkat satu topik tentang endurance. Ya, Silakan Pak Guana. mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kiranya rahmat anugerah-Mu menyertai kami, singkapkan kebenaran demi kebenaran, sehingga kami boleh mengalaminya dan dimerdekakan. Ampuni dosa dan salah kami. Kiranya Engkau melayakkan kami untuk kami boleh tinggal dalam anugerah-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan kita, Guru kita yang agung, Gembala kita yang agung, ke sorga. Kenapa Tuhan berkata adalah lebih baik, lebih berguna, lebih baik atau lebih berguna apabila aku pergi? Ya, karena Kristus ketika dia pergi naik ke sorga, dia menjadi imam besar dalam tabernakel sorga. Ini sifatnya masih teologis. Setelah itu terjadi sebuah koneksi di mana Roh Kudus memiliki legalitas, memiliki pijaan Tuhan itu secara sah dengan penebusan Kristus, dan dibawalah darah penebusan itu membuat Roh Kudus turun. Lalu kenapa Tuhan berkata lebih berguna? Sebab selama Yesus sekalipun Yesus sudah ada di bumi, di muka bumi, tetapi tetap still in the outside, tetap di luarnya. Sehingga kita lihat sekalipun Tuhan sudah memuridkan dan murid-murid itu melihat mujizat yang luar biasa, tetapi ketika Tuhan Yesus mati atau menderita, di mana dia sebagai domba yang disembelih, murid-muridnya goncang semua, tidak punya keberanian, kehilangan tekad. Bahkan Petrus sempat menyangkal Tuhan. Kalau kita petakan apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi sebetulnya pengajaran kebenaran itu tidak bisa berhenti kepada sebuah pengertian, sebuah konsep, ataupun kekaguman kita kepada keajaiban dan kuasa Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan, zat hidup itu boleh masuk tinggal di dalam kita, sehingga itu bekerja di dalam kita. Jadi saya melihat ada 3 tahapan. Firman yang dalam peraturan, firman yang menjadi manusia, sudah menjadi manusia, menyatakan kasih karunia-Nya. Tetapi gak berhenti di situ. Yesus berkata firmanku adalah roh dan kehidupan. Nah, wujud firman yang dalam roh itu zoe, kehidupan itu masuk di sini. Makanya ciri perjanjian baru, Ibrani 8 ayat 10, terus pasal 10 ayatnya lupa. Aku menaruh Tauratku, hukumku di pikiranmu dan di hatimu, menuliskan di dalam hatimu. Ini yang membuat pola pikir kita, hati kita diubah. Sebab sekalipun Yesus ini dia mengubah dalam arti, tetapi sepertinya Yesus tetap jadi hotspot gitu ya. Ketika Yesus
pada saat Yesus tidak menunjukkan kekuatannya, kuasanya, ternyata murid-murid ini goyah. Nah, makanya dia harus naik ke surga supaya kita bukan hanya terkagum-kagum kepada Yesus, berhenti di situ, tetapi supaya kehidupan Yesus, kehadiran Yesus, zat itu masuk, Jesus in the inside, ya, sehingga itulah yang merubah hidup kita, itu yang merubah cara berpikir kita, itu yang membuat kehidupan kita bisa melewati seperti kita bersama Yesus, bahkan lebih baik, kata Tuhan, karena dia ada di dalam kita. Kita bisa merasakan kehadirannya. Maka kematiannya bukan untuk kita tangisi, kebangkitannya bukan untuk kita pestakan, kita rayakan, kenaikannya juga bukan untuk kita kenang gitu, tapi supaya lewat kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, kita ini mengalami Yesus. Dia bukan hanya di luar kita, tetapi dia ada di dalam kita. Kasihnya, kebenarannya, kuasanya bekerja di dalam kita. Nah, sehingga firman itu bukan lagi secara akademis, tetapi mengubah cara pandang kita. Firman ditaruh di dalam pikiran kita, sehingga metanoia itu terjadi. Firman yang adalah roh dan kehidupan ditaruh dalam hati kita, sehingga kita punya hati yang baru. Apa impactnya? Ini hanya satu istilah yang saya mau kemukakan. Kita punya cara pandang tentang siapa kita dan apa dan bagaimana hidup ini. Hidup ini bukan untuk intinya bersenang-senang. Senang, relax itu perlu untuk sebuah rest, untuk sebuah relaksasi, bukan untuk menjadi sebuah kemabuan. Kehidupan ini adalah bukan sebuah pertandingan, bukan sekedar having fun atau sebuah aktivitas. Ini cara pandang. Bahkan bukan sekedar tontonan, tapi sebuah pertandingan, sebuah perjalanan spiritual. Stephen Covey menarik, dia mengusulkan sebuah level cara pandang. To live, to love, to learn, and living legacy. Jadi cara pandangnya hidup itu apa? Kalau cara kita melihat to live, ya saya struggling how to get better and better income. So how we live in healthiness and wealthiness, happiness. Itu perlu. Itu kita perlu. Tetapi itu bukan tujuan. Kita harus belajar level berikutnya di samping to love. Hidup ini bukan untuk diri kita sendiri. Ini kesempatan untuk kita berbagi. But to learn. Apa itu? Sebuah kerelaan untuk ditransformasi. Karena hidup ini sebuah panggilan transformasi. Accomplishment and transformation. Untuk kita belajar, untuk membiarkan kebenaran itu seperti ragi yang memproses. Ada rasa sakit, ada peremuan, ada pembentukan. Tetapi kembali kita melihat cara pandangnya bagaimana. Yang terakhir, level yang berikutnya, ketika orang itu tidak hanya sebuah one moment, one step of obedience, tapi walking step into another step, langkah demi langkah menjadi sebuah perjalanan iman, maka kita akan meninggalkan sebuah kenangan, sebuah memori. Firman Tuhan berkata, kenangan orang benar itu mendatangkan berkat, karena menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah gambar yang memberikan kebenaran, ya, memberikan satu kenangan yang tersendiri. Itulah cara kita melihat hidup. Nah, di situ lahirlah apa yang saya sebut ketekunan. Dari situlah lahir apa yang disebut
sikap. Jadi saya bikin rumus ya, ini nggak 100% benar, cuma endurance itu sama dengan perseverance dan sama attitude. Tekun tok tapi ngomel terus juga nggak benar. Tapi kayak taat tapi putus di tengah juga nggak bagus. Ya, kurang lengkap. Jadi endurance. Kata endurance itu beberapa kali muncul di Alkitab. Seperti misalnya Musa bertahan, he endures. Biarlah kita bertekun dalam pertandingan, bertahan. Ya, jadi ketika rasa sakit, ketika kesulitan itu datang, ketika tantangan harus kita punya satu ketekunan, ketahanan. Itu salah satu contoh adalah Kaleb. Umur 85 dia terima janji 45 tahun yang lalu. Dia bertahan, dia nggak padam. Ingat 5 gadis bodoh dan bijaksana, pelitanya nggak padam. Dia cukup punya minyak sehingga umur 85 dia secara roh dia siap menerima warisan adalah Hebron. Saya terkagum-kagum kalau Mbak baca cerita Nelson Mandela. Dia di penjara 25 tahun. Ini COVID 3 bulan aja lama banget ya rasanya. Beberapa orang udah lemes rohani gitu ya. Ini baru 3 bulan. Saya bayangkan 25 tahun. Dan dia cerita dikencingi di penjara. Dia bukan diperlakukan penjara itu seperti kita stay at home, work from home gitu ya. WFH gitu ya. WFH itu WFA apa gitu ya. Saya kurang jadi kalah sama Pak Doni urusan begitu. Kita 3 bulan nerang. Anda bayangkan 25 tahun. Udah capek, udah lupa lah. Udah lupakan itu masa lalu. Dulu saya muda itu semangat berjuang. Sekarang udahlah, saya udah di penjara. Ternyata enggak. Waktu beliau lepas dari penjara, apartheid itu diberhentikan di Afrika Selatan. Ternyata Nelson Mandela tetap tampil dengan satu visi yang enggak berhenti, enggak mati. Dan yang luar biasa, dia tidak mengajak orang kulit hitam balas dendam. Walaupun dalam prakteknya orang-orang ini enggak sebut 100%, tapi anyway, itu luar biasa, itu mujizat buat satu sejarah politik. Pasti terjadi, orang memperkirakan pasti terjadi pembunuhan massal, tapi ternyata tidak. Ini Nelson Mandela itu luar biasa. Saya pernah ketemu gereja bawah tanah di Guangzhou, namanya Samuel Lam. Dia di penjara 17 tahun, 25 tahun atau 17 tahun. Saya lihat orang ini orang tua, ya, tapi memang sosok pendeta yang beda. Dia bukan selebriti, bukan apa, gereja bawah tanah. Wah, semangatnya, apinya. So, saya tanya sama beliau ini, "Sir, what is your secret that you are so strong in spirit and faith?" Ya, dia cuma guyu aja, dia bilang, "More persecution, more growing." Ini mental yang beda. Ini namanya ayam aduan, bener. 17 atau 25 tahun, belasan tahun dia dipenjara oleh Partai Komunis. Belasan tahun paling sedikit, saya lupa 17 atau 25. Luar biasa. Jesus is everything in his life. Endurance itu enggak tiba-tiba, kekasih Tuhan. Itu terjadi karena sebuah pola pikir yang baru, cara melihat dirinya siapa dan apa itu hidup, dan satu hati yang diperbarui. Satu hati yang membuat dia mampu menyikapi. Yang satu, dia mampu bertahan. Dia bertahan, dia nggak menyerah. Ya, Nelson Mandela nggak menyerah.
Pastor Samuel Lamb, dia tidak menyerah. Penjara tidak membuat dia menjadi lesu. Ya. Nelson Mandela juga begitu. Presiden kita Presiden Soekarno di penjara, ya, dia terus bersemangat. Itu lahir dari sebuah cara pandang, cara melihat. Dan siapa dia? Ya. Itu mempengaruhi sikap kita. Hari ini gereja perlu mengajar dan membawa orang Kristen, jemaat mengalami metanoia. Dia melihat yang tidak kelihatan, bukan tertenggelam dalam euforia sesuatu yang kelihatan. Karena yang kelihatan tuh so fragile, begitu rapuh. Orang hebat tiba-tiba mati. Waktu Bruce Lee mati, istrinya dia tanya di ambulan. Saya kemarin lihat film I'm Bruce Lee. Jadi bagus sekali bagaimana filosofinya dia. Saya suka kalau ketemu sosok pendekar itu ya. Jadi dia tanya sama yang petugas ambulans. Dia nggak bilang apa dia mati, apa dia tetap masih hidup. Ya, no ma'am, it's gone. Dia bilang unbelievable. Ini orang sehatnya kayak begitu. Waktu dites umurnya 33 tapi badannya kayak umur 18. Tapi itulah yang terjadi. Ada satu reaksi kimia yang karena obat sampai dia cairannya menekan otak dan dia kalah. Dan kematian mengambil dia. Unbelievable. How come? Orang begitu sehat. Orang stroke aja gak mati-mati. Ini orang bisa geraknya kayak begitu. Mati. Suddenly. Gone. Ya. Apa yang kelihatan itu sementara. Firman Tuhan mengingatkan, seglamor apapun, sehebat apa, tapi apa yang tidak kelihatan itu kekal. Itu seperti file yang bisa lari kemana. Itu seperti virus yang bisa lari, bisa meracuni, istilahnya mengkontaminasi. Itulah Holy Spirit yang bisa masuk, merasuki, memenuhi pikiran kita, hati kita, sehingga kita tidak hanya terkagum-kagum kepada firman secara akademis, atau kita terkagum-kagum pada manifestasi Roh Kudus atau hamba Tuhan yang berkarunia, tetapi ada satu dimensi. Saya baru mendapat WA WhatsApp message tentang nubuatannya Benny Hinn. Beliau saat ini tenggelam di dalam firman. Dia baca firman. Dia ngomongnya udah nggak ngomong karunia ya. Dia lebih banyak ngomong bagaimana sejak dia sakit dan ketemu Tuhan dan dipermuti sama Tuhan itu. Cara ngomongnya beda. Beliau tidak bicara manifestasi, tapi dia bicara sebuah dimensi yang tidak kelihatan, yang dia lihat, yang membuat dia terus bertekun, tambah bertekun dalam firman. Wah, saya ditemplak, saya juga encourage, saya dapat itu. Kita harus bertekun, kita harus terus melatih diri kita, menyediakan diri kita, perseverance. Ya. Yang kedua, kita harus memiliki sikap. Ya. Kenapa Kaleb bisa seperti itu? Karena dia punya jiwa, hati yang berbeda, pola pikir yang berbeda, rohnya berbeda, sehingga dia punya attitude, ya, wisdom, courage, compassion. Kata Confucius itu 3 kualitas yang menentukan seseorang. Ya, jadi courage salah satu keberanian. Ini kita harus pupuk, kita harus belajar, kita harus mengembangkan. Kenapa? Karena ketakutan itu adalah salah satu musuh terbesar.
Ya, selain kemabuan, ketakutan itu akan membawa orang untuk berkhianat dan dia melarikan diri dari apa yang seharusnya. Ketakutan bukan hanya kemabuan. Hari ini salah satu yang kita harus lawan juga kemabuan. Saya berdoa ketika saya melihat apa yang disebut gelombang kedua katanya, ya toh, second wave itu ya. Ketika PSBB dilepas, ketika karena orang hari ini tuh dibuat sedemikian rupa, ada satu kebutuhan begini, saya nggak anti ya. Kalau nggak ngopi sakau, kalau nggak ke mall sakau, sehingga apa yang terjadi di mana? Di Bangkok ya. Begitu mall dibuka, orang tuh nyerbu kayak orang gila. Nah, saya khawatir ya. Iya, katanya sudah di Makassar katanya sepi, tapi di Surabaya rame katanya. Ya, rame sih boleh saja, tetapi karena ekonomi harus bergulir, tetapi social distancing harus dijaga. Ya, sebetulnya kuncinya di situ. Saya dengar di Taiwan nggak ada PSBB, nggak ada lockdown, tetapi masyarakatnya begitu disiplin, social distancingnya tetap dijaga. Jadi kita perlu hikmat, ya. Tapi kita nggak boleh mabuk, ya. Nah, ini saya sungguh-sungguh berdoa, sebab kalau itu meledak, penanganannya hampir mustahil. Saya nggak ingin kita terjadi seperti Italia. Jadi meledak sudah tanpa kendali. Ini sudah masuk ke 2006 berapa ya? Total berapa itu? Jawa Timur udah 2000. Udah tembus kepala 2. Jakarta udah 6. Ya. Ini waktu menjelang lebaran ini peningkatannya. Nah, kita harus sanggup bertekun dalam gaya hidup yang baru, ya. Kita harus sanggup berdiam diri kalau memang kita harus berdiam diri. Attitude, tidak ngomel. Kita tidak menjadi penakut, tapi kita juga tidak jadi orang yang mengalami kemabuan, ya toh. Rela menderita, tapi tidak mabuk akan kesenangan dan menjadi pesta pora. Attitude ini small thing that can make a big difference. Excellent is not skill, it's an attitude. Excellent itu lahir dari sebuah sikap disiplin yang terus-menerus, yang dia pelihara menjadi lifestyle. Jadi kalau attitude itu sudah terus, dia menjadi lifestyle. Itu yang namanya the way. Jadi tidak lagi one step obedience, tidak hanya one step expression. Misalnya worship tidak hanya sesekali dalam KKR, tetapi menjadi satu attitude, menjadi satu disiplin, menjadi sebuah cara dia meresponi. Ya. Jadi itu termasuk kesabaran, keberanian, ya, penyangkalan diri, penguasaan diri, ya, kerelaan untuk menerima rasa sakit. Orang bela diri itu kalau dipukul das dia sakit, tapi dia tidak panik dan dia tidak paranoid, gitu. Nah, ini yang kita harus latih dan miliki ketika firman itu bukan lagi sebagai huruf, bukan lagi sebagai pengetahuan, tidak berhenti istilah saya di teologi doktrin, tapi menjadi spirit and life. Itu yang karena semua doktrin dan pengetahuan itu kalau berhenti di situ, pada saat tantangan dan wujud tantangan itu datang, saya khawatir itu tidak membekas. Tidak ada bekasnya, hilang. Karena keberanian itu bukan konsep. Keberanian itu spirit. Keberanian itu attitude. Dan itu firman kebenaran itu harus jadi seperti air yang cair, yang bisa masuk botol. Kalau dia es yang beku, dia nggak bisa masuk botol. Firman itu tetap di luar. Itu jadi knowledge. Makanya Tuhan, aku menaruh, itu saya dapatkan dia dalam satu wujud yang bisa dimasukkan, ditanamkan, diinjek, diimpartasikan, menjadi part of our being.
Dan itu merubah cara pandang kita, merubah hati kita, membuat kita menjadi manusia yang lain. Nah, itulah lahir endurance. Saya nggak ngomong hasil dulu, tapi dari situ pasti kita akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Karena di situ Tuhan menemukan pijakan untuk kehadirannya, kuasanya, cintanya, kebenarannya boleh dinyatakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, keep in endurance. Jadikan hari-hari ini menjadi kesempatan. Disiplinkan diri kita untuk terus bergulir di dalam sebuah ketahanan. Di dalam krisis selalu ada opportunity yang membuahkan justru lompatan. Apa itu lompatan ekonomi atau lompatan iman di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di program ini. Silakan telepon 0315046000. Saya buka untuk kekasih Tuhan. SMS atau WA di 0813 330 60.000. Nanti akan ada sesi diskusi bersama dengan Pak Doni Tatimu. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.